Dia 100% Tuhan. Tuhan dalam bentuk manusia. Dalam bentuk Tadi manusia. udah JO, sekarang tuntung lagi. Aduh, gimana ini pipi nih? Dia Tuhan, ya Tuhan. Berarti yang mati adalah Tuhan, yang bangkit adalah Tuhan, betul? Betul. Tuh, berarti dia bukanlah manusia, betul? Ya, dia manusia juga. Pusing. Enggak, Bang Billy, jangan nyetir ya, jangan nyetir. Ntar ini lagi. Gua kasih lu analogi gampang, ya. Donald Trump itu presiden, paham? Ya. Tetapi pada saat dia di rumah, dia seorang kakek. Itu Apa bicara tadi presiden? profesi, bodoh. Tapi kita lagi bicara natur. Dangkal kali ya, bingung gua. Itu kalau profesi, kita lagi bicara natur. Dia itu natur manusia atau natur Tuhan? Donald Trump presiden nggak? Itu profesi, bodoh. Memang kau lama-lama memang dungu kau. Sekarang pertanyaan gua, Donald Trump presiden nggak? Presiden, tapi pada saat dia di rumah dia seorang kakek. Kita lagi bicara natur manusia dan natur Tuhan, seperti kalian katakan. Kita gak lagi bicara jabatan atau gelar. Memang kau kecil ini minum susu ASI atau minum susu kambing. Gua bongkar analogi lu. Tuhan dalam bentuk manusia apakah bisa? Bisa. Ya, apakah statusnya hilang? Tidak. Selesai. Belum ada satu pendeta, satu romo pun yang mematahkan logika saya. Itu poin pertama yang kamu harus itu kan klaim kau, dan kawat ya. Ya silakan. Yang kedua, yang bisa mematahkan narasi saya hanya orang gila seperti Anda, paham? Lanjut. Ditanya apa, jawab apa. Iya. Capek saya. Orang gila tidak akan mungkin menjadi member Plaza Indonesia. Udah. Member apa? Member Jadi apa? ember bocor, Bang Bill. Nah, lu mengklaim-klaim lu gila. Sedangkan lu sendiri analogi cacat mental. Udah titik. Gua udah bantah semua kata-kata lu. Lu menyamakan semuanya, harus satu-satu semuanya. Nggak bisa hidup ini. Pertanyaannya balik lagi. Yesus di matamu Tuhan atau manusia? Jawab. Tuhan. Apanya yang manusia? Tubuhnya. Tubuhnya manusia. Iya. Tuhan itu adalah roh, betul? Betul. Berarti tubuh yang kemasukan roh, benar? Tidak. Oke. Sekarang gua tanya balik lu. Waktu Allah ngomong sama Musa dalam bentuk apa? Nggak tahu. Enggak. Sekarang saya tanya, waktu Allah ini jawab gua. Jawab gua. Waktu Musa ngomong sama Allah, Allah ngomong sama Musa dalam wujud apa? Dalam wujud apa? Dalam wujud apa? Pertanyaan gua, sewaktu Allah wujud berbicara sama Musa di Gunung Sinai dalam bentuk apa? Api. Nah, apakah Allah itu api? Ya karena kan Allah itu roh, betul kan menurut kamu? Nah, apakah api itu bisa menjadi Allah? Kok kayak gitu analogi lu? Oh, oke. Itu betul, kan bagaimana betul. cara Tuhan berkomunikasi sama manusia. Betul. Aduh, Nah, dangkal sekali pikiran Anda. betul. Nah, sekarang kan saya mau itu adalah tampilan Tuhan, pernyataan tampilan Tuhan dalam bentuk apapun. Nah, tetapi kan di sini Tuhan itu adalah roh, betul? Nah, sedangkan api enggak gini. sabar. Oke, silakan. Oke, sekarang saya tanya, api itu Tuhan atau bukan? Ya bukanlah. Bukan. Berarti Tuhan masuk di api, kan begitu? Pertanyaannya, apakah Allah itu api? Bukan. Ya Tapi sudah. Tuhan yang masuk di api, betul? Tuhan yang masuk? Oh, enggak juga. Enggak juga. Kalau Tuhan masuk dalam api, berarti sebelum ada Tuhan berbicara, api itu sudah ada. Enggak, analoginya cacat mental. Kalau Allah masuk dalam api, berarti sebelum Allah berbicara, Saya Musa sudah tanya ketemu lagi. api. Ini kan enggak api keluar. Saya tanya lagi, api itu Tuhan atau Beda bukan? kerusak. Ini aduh gila nih, parah banget. Iya, saya tanya, api itu adalah Tuhan atau bukan? Ya bukanlah. Berarti Tuhan masuk di api. Tuhan. Oke, pertanyaan gua, sewaktu Musa. Izin teman-teman Komal benar-benar goyang ini, tap jangan sampai rungkat. Silakan TV, maaf, lanjut. Sewaktu Musa di Gunung Sinai, apakah sudah ada api? Belum.
Ya sudah. Iya, Tuhan masuk api. Iya, artinya Tuhan turun dalam wujud api. Selesai. Kalau analogi lu pakai, ya, gini gua kasih analogi. Kalau analogi lu pakai, Musa itu di Gunung Singai ada api unggun. Tuhan masuk ke situ. Ah, itu baru analogi itu benar. Ini kan nggak kayak gitu. Iya kan, Tuhan Udah bisa ada mengadakan api di api situ. dulu baru dia masuk ke api. Gimana? Ada api dulu baru Tuhan datang kan? Ada api dulu baru Tuhan datang. Jadi begini, analoginya begini. Api dan Tuhan. Tuhan adalah roh, betul? Roh itu bukan api, betul? Berarti roh itu masuk ke api. Betul? Itu logikanya. Ini tubuh manusia. Ini setan. Setan adalah roh. Roh masuk ke dalam tubuh si manusia, itu namanya kerasukan setan. Betul? Ya enggak lah. Loh, enggak. Ini. Oke, Maka- kalau lu bilang dia kerasukan. Kamu manusia, betul kan? Kalau dia Kamu manusia. kerasukan, enggak. Kalau dia kerasukan, kapan keluarnya? Iya kan, dia sekarang begini saya bilang. Enggak. Kalau dia kerasukan, kapan keluarnya? Oke, gue ikutin analogi lu. Kalau dia kerasukan, kapan keluarnya? Kan dia manusia, suka-suka dia mau keluar kapan? Oh, tidak ada. Kau tidak pernah ketemu kan kisah Yesus? Sabar. Iya. Kalau dia kerasukan, kapan keluarnya? Ayo, jawab gua. Tunggu dulu. Bukan di situ substansinya. Dengar dulu baik-baik ya. Di situ kalau dia kerasukan, kapan keluarnya? Dengar dulu. Apa? Tuhan itu adalah roh, betul? Ya jawab aja. Aku nggak mau membenarkan kata-kata kau. Nanti gua bantah. Berarti kamu sudah nggak siap. Bikin apa ganti yang lain aja. Ya udah gua bantah ya analogi lu semua. Oke, saya tanya dulu. Cacat berpikir. Setan adalah roh, betul? Makhluk roh, betul? Setan adalah makhluk roh. Lalu setan makhluk apa? Kasih gua ayat. Oh, berarti setan itu apa? Kasih gua ayat. Malaikat itu roh atau bukan? Kasih gua ayat. Ya, malaikat itu roh atau Enggak, bukan? gini, jangan kasih gua ayat. Gua mau kita ayo kasih gua ayat. Berarti kamu belum siap, brother. Sekarang yang saya tanya, malaikat itu roh atau bukan? Ngomong gua juga bisa. Malaikat Emang gitu. itu roh atau bukan? Cuma mengatakan malaikat roh atau bukan? Itu aja. Kalau Bang Jibril lu enak pintar ngomong pakai data. Ya, saya tanya malaikat itu Kalau- roh atau bukan? Kalau driver susah. Ya, sudahlah. Nggak pakai data. Jadi kalau cuma nggak bisa menyerang pribadi begini, ini udah stuck namanya. Jadi kan cuma dua pilihan, malaikat. Kasih gua data. Membenarkan kalimat-kalimat lu. Sudah. Berarti kamu belum siap. Kalau lu nggak ada data, ngapain gua bantah? Oke, izin Bang Vivi sama Bro Bayu, izin sebentar, ini ditengahin sama Abang Dajibril biar ada edukasi. Silakan Abang Dajibril, barangkali ingin masuk, silakan Bang Da. Enggak, karena konsili mereka belum selesai. Jadi sebenarnya yang Yesus itu Tuhan atau bukan. Jadi kita nggak bisa masuk karena ini sama dengan Nikea sama Konstantinopel tahun 325 ke 381. Mantap. Jadi coba diselesaikan, baru ngobrol sama monoteis gitu, agama monoteis. Oke, saya jelasin ya sedikit. Kayaknya udah stuck ya, udah stuck ya. Mendingan saya ajarin tentang Tritunggal ya teman-teman ya. Karena saya ini adalah ahli dan pakar daripada Tritunggal. Kamu ditanya malaikat roh atau bukan, kamu nggak tahu, ketawa. Diganti yang lebih pintar aja, yang jangan cuma besar mulut. Udah jelek, miskin, ngaku gagal, ngaku tampan dan kaya. Turun aja, kamu nggak berguna. Oke, saya jelasin ya tentang Tritunggal. Jadi ajaran di zaman kuno itu selalu 3 tapi 1. Contoh, Mesir, Osiris, Isis, Horus, itu 1. Nah, kalau di Arab, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, itu dewa atau apa? Itu dewa, 3 tapi 1. Kalau di India, ya tahu, sorry dulu, minta maaf dulu. Apakah Allah Ta'ala, Uzza, Al-Manat itu adalah dewa-dewa? Saudara-saudaraku muslim ya, saudara-saudara kenal. Jadi Lata, Uzza, Manat itu anak Allah, yang anak Allah kata yang pagan-pagan Ya. Quraisy, dan Rasulullah datang untuk menghantam itu semua. Nggak ada itu. Berarti nggak ada sangkut paut dengan muslim itu ya, saudara-saudara? Nggak ada. Itu pagan Quraisy Arab yang menyimpang ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Oke. Betul. Jadi itu adalah 3 dewa tapi 1. Itu kalau di Arab. Kalau di India, maaf saya nggak bisa bilang itu di India karena ada kepercayaan di Indonesia. Jadi Brahmana, Wisnu, Shiva. Iya, saya nggak bisa masuk ke situ, yang nggak enak. Yang kedua, ya jadi yang diajarin oleh Tritunggal itu adalah 3 fase dewa matahari. Nah, dari ajaran Babilonia kuno. Jadi ada matahari terbit, tengah hari, dan matahari tenggelam.
Itu 3 fase dewa matahari. Itu sebabnya kalau kalian lihat ya, di dalam gambar-gambar Tritunggal itu ada bulatan-bulatan matahari di kepala mereka. Nah, nanti kalau kalian belajar lagi bagaimana peranan daripada ajaran-ajaran pagan itu masuk di dalam kekristenan, itu harus ada nyata. Contohnya, Tertullianus itu dari keluarga paganisme yang dimasukin ke dalam kekristenan di abad ke-4 oleh Konstantin. Memang sudah tertulis itu, saudara-saudara Kristen ya, di dalam Nubuatan Daniel 7. Dia akan merubah hukum dan waktu. Jadi dengan pengaruhnya kepercayaan Konstantin terhadap kepercayaan dewa matahari itu banyak keterpengaruhan. Nah, tetapi di dalam ayat Alkitab mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dan tentunya orang yang benar akan melawan kekafiran atau kepaganisme di dalam kekristenan. Tetapi kalau masih memeluk tentang ajaran Tritunggal, walaupun berfilsafat, walaupun berbicara ke kiri ke kanan, tetap kalian akan berdusta. Jadi Tritunggal itu ajaran daripada di luar ajaran Alkitab bagi kami ya, itu adalah ajaran iblis. Makanya orang-orang pembela penganut Tritunggal itu semua adalah anak-anak setan, pendusta semua. Mau dia pendeta maupun dia jemaat, kalau ditanya tentang Tuhan Yesus akan bolak-balik, akan ke sana kemari, nggak konsisten. Tapi kalau tanya kepada kami Jesus only, Yesus adalah Tuhan, ya dan amin, dia adalah Tuhan sepenuhnya. Nah, dialah satu-satunya. Sebagai sang pencipta dia adalah Bapa, sebagai penebus dia adalah sang anak, sebagai penyerta dia adalah Roh Sang Kudus. Clear kita, nggak susah-susah. Tetapi kalau kalian tanya kepada 1000 pendeta, 1001 jawaban tentang Tritunggal, berarti tidak ada konsisten. Ingat, di luar ajaran Alkitab, ajaran iblis. Anak iblis, pendusta semua. Terima kasih. Tapi Bang Billy mainnya jauh juga ya sampai ke Tertullian. Tapi benar yang Bang Billy bilang tadi, Tertullian itu masuk Kristen umur 50-an, 45-an, dan agama Tertullian sebelum masuk Kristen itu, ini Bang Billy bisa confirm atau jadi ilmu baru. Tertullian sebelum masuk Kristen itu dia beragama Greco-Roman Triad. Nah, konsep agamanya si Tertullian ini sebelum masuk Kristen namanya Capitoline Triad. Jadi sang sumber itu Jupiter, firman itu Juno, dan sang wisdom, the wisdom itu Roh Kudusnya itu namanya siapa namanya? Minerva. Nah, itu kemarin saya udah tunjukin datanya dari Atlas Obscura dari Montecillo, Itali, tapi Bang Vipi belum bisa bantah, itu yang agak. Tapi kenapa diterima ya waktu itu ya Bang Billy ya? Dengan paksaannya Konstantin. Dari 318 ini uskup itu. Makanya sekejam-kejamnya teroris, perilaku bapak-bapak gereja mereka lebih teroris karena 50 juta jiwa hilang. Itu lambang mereka itu. Itu lambang mereka. Sejarahnya itu. Coba ditengahkan. Itu lambang Trikuetra. Itu lambang daripada mereka itu yang menjadikan Tritunggal. Sebelum Tritunggal ini kan lambang Yesus kan ikan, Bang. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak menetapkan lambang-lambang seperti itu. Lambang-lambang dari mana dia tetapkan itu? Mereka bukan dia. Tapi memang ada. Lambang kekristenan abad 1, abad 2, abad 3 itu kan ikan kan, Ichi. Nah, tiba-tiba diambil dari Tanakh, dari itu dari yang salib itu nggak tahu tuh dari mana tuh. Makanya Bang Vipi tadi saya lagi ngobrol sama Bang Vipi, dia katanya ada pembantah kalau ajaran 33 ini dewa, tapi belum terjawab. Dari tadi kalian bisa dengar dia bicara kayak anak SD. Anak SD pun, saya waktu SD nggak begitu juga berbicaranya, aneh. Nah, ini ada Kriston, izin sebentar Pak Kriston, selamat pagi. Dibuka mute-nya Pak. Ya, Bapak dari Protestan atau Katolik Pak? saya Katolik, Bang. Katolik, siap. Apakah ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan Bro Billy tadi? Silakan Pak Kriston. Ya, memang Tuhan Yesus kami itu Tuhan yang luar biasa ya. Kalau kita berdoa kepada Bapa, kita tidak bisa mendengar suara Bapa, tidak bisa melihat wujudnya Bapa. Hanya Yesus yang selalu menampakkan dirinya kepada kita. Jadi Yesus itu adalah Tuhan kita. Memang dalam ajaran dia sebagai manusia, ia menyampaikan ia adalah manusia,
Tapi ia sesungguhnya adalah Bapa itu sendiri. Bang Kristen ini Tritunggal, mengimani Tritunggal. Yes, kita mengimani. Mantap. Itu seperti yang abang ada tanggapan ya bang, yang dari kita bahas dari tadi. Halo. Iya. Abang ada tanggapannya dari yang tadi kita bahas? Kriston. Bang Kriston. Iya. Iya, abang ada tanggapan yang dari tadi kita bahas bang? Abang kan mengimani Tritunggal. Iya, saya cuma menyampaikan itu saja, bahwa memang wujudnya Tuhan Allah Bapa itulah Yesus Kristus itu sendiri. Mau Bang Billy yang ngadepin atau saya aja nih, Bang Billy? Bang Billy aja. Saja lah, tolong ditengahin. Silakan Bang Billy. Oke, Kristo, menurut kamu Tuhan Yesus itu manusia atau bukan? Iya, ke bumi ya manusia. Berarti dia nggak baik dong. Dia mempunyai sisi yang tidak baik dong. Coba kau baca ayat ini. Oke, saya pakai terjemahan benar ya. Papa, berhasilnya. Papa, berhasilnya. Nggak apa-apa dibikin ada saudara muslim yang buat di YouTube tentang penjelasan ini. Saya lebih bersyukur dan berterima kasih teman-teman ya. Oke, silakan. Menurut kamu Tuhan Yesus itu baik atau dia selaku manusia, kau katakan dia baik atau tidak? Bagi kami dia bukan manusia ya. Dia sepenuhnya Tuhan. Karena ada tertulis, Tuhan Yesus bilang kita nggak boleh suam-suam kuku. Kalau panas-panas, kalau dingin-dingin. Kalau kita suam-suam kuku akan dimuntahkan. Bagi kami Tuhan Yesus adalah Tuhan sepenuhnya, bukan manusia. Tetapi dia menyatakan dirinya dalam rupanya sendiri. Karena ada tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi Tuhan datang dalam rupanya sendiri. Dalam Yohanes 1:14 dia menyatakan diri dalam daging. Sekarang pertanyaan saya, jikalau Tuhan Yesus itu manusia, berarti dia mempunyai sisi yang tidak baik menurut ayat ini. Setuju atau tidak? Kalau ia sebagai manusia, karena ia mau datang untuk suatu tujuan, yaitu menebus dosa manusia. Kalau ia mengambil dirinya sebagai Tuhan Allah yang berkuasa, maka kemungkinan kita tidak pernah akan dibebaskan dari dosa itu. Artinya, apakah Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna kalau dia itu tidak baik? Apa yang sempurna? Teladan yang sempurna. Siapa bilang dia tidak baik? Ini Siapa bilang Yesus tidak baik? Yesus itu baik. Dan Dia Yesua luar biasa. berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali satu Elohim. Berarti yang baik itu cuma ada satu Elohim. Iya, Karena berarti kalau dia manusia baik atau enggak? Iya, selaku manusia dia baik atau tidak? Kalau dia baik selaku manusia, bertentangan dengan ayat ini. Karena jelas ya, dalam Hosea 11 ayat 9 mengatakan, sebab aku adalah Allah di tengah-tengahmu dan bukanlah manusia. Dan kemudian di dalam Galatia mengatakan bahwa Injil yang aku terima ini bukan dari manusia, tapi dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kamu mengatakan dia adalah manusia, semua pendeta-pendeta Tritunggal mengatakan dia adalah manusia, berarti dia mempunyai sisi yang tidak baik. Ini jelas dalam Markus 10. Terima atau tidak kalian Tritunggal? Macet. Macet. Iya, karena di situ dikatakan, dan Yesus berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali Bapa. Betul. Berarti Yesus baik atau tidak? Berarti kalau Yesus dan Bapa itu adalah satu, berarti ya semua itu baik. Iya, selaku manusia dia tidak baik dong. Dia harus menjadi manusia, Bapa harus menjadi manusia kan? Iya, kan tidak ada satu ayat mengatakan demikian. Itu kan statement kamu. Jadi dulu begini Bandalbo, saya kasih tahu. Dulu kalau saya debat dengan Islam, selalu mereka katakan begini sama saya, yang sangat memedikan kepada saya, sangat memilukan tetapi menjadi berkat bagi saya. Itu yang dikatakan di dalam keimanan kekristenan, kutuk menjadi berkat.
Selalu kalau debat dengan Muslim, seperti ini kalau kalian menjadi umat terjemahan. Nah, makanya saya nggak terlalu menekan kepada mereka, saudara Muslim. Karena kenapa? Saya sadar semua yang mereka sampaikan itu bukanlah penghujatan kepada Tuhan, tetapi karena apa? Narasi-narasi Tritunggal yang menghasilkan sepertinya kedengarannya itu menghujat. Tetapi dari mulut kalianlah Tritunggal. Jadi yang saya harus ajar mana? Muslim atau Tritunggal? Itu pertanyaannya untuk kalian jawab semua ya. Jangan mengatakan saya Muslim. Saya tetaplah Kristen dan menghormati agama-agama yang lain. Yesus Tuhanku tidak pernah menyerang orang Yahudi, tetapi dia menyerang intern. Begitu juga saya menyerang intern. Terima kasih saudara-saudaraku Muslim. Terima kasih, saya pamit dulu ya semuanya. Saya lagi ada kerjaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bang Billy. Jadi saya sama Bang Billy ini dari tahun lalu, dia sempat bawa manuskrip Al-Quran dan ini itu. Memang waktu itu nyerangnya Al-Quran dan Islam, tapi begitu bisa diluruskan, ya itu. Gimana Pak Kriston? Iya, pada dasarnya kita hanya percaya Yesus. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kalau ia menjadi manusia dan dikatakan tidak baik, karena memang semua manusia tidak baik. Hanya Tuhan yang baik, yaitu Yesus itu sendiri. Dia berarti ini saya terusin narasinya Bang Billy ya, kalau memang mau ke sana. Jadi Tuhan Bang Kriston ini menciptakan kejahatan ya? Bang? Tuhan saya itu sangat baik karena ia memberikan pesan kepada saya bahwa nanti akan terjadi gunung meletus, akan ada pemimpin yang tewas, ada lagi bukan. Kan dia Tuhan yang Abang bilang dia Tuhan yang baik dan seterusnya. Apakah Tuhan Abang menciptakan kejahatan? Tentu tidak. Kejahatan itu bukan lahir dari Tuhan saya. Kejahatan dari orang-orang yang mengikuti si iblis tadi. Iblis kan. Abang paham nggak pertanyaan saya? Abang paham nggak pertanyaan saya? Yes. Apakah Tuhan Abang menciptakan kejahatan? Saya nanya menciptakan, bukan melakukan. Menciptakan. Tuhan saya tidak pernah menciptakan kejahatan itu sendiri. Tidak pernah menciptakan kejahatan ya. Berarti kalau kita ngelihat di sekitar kita, Abang mau ngomongin gantian nggak? Boleh, silakan. Abang bilang Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan. Berarti kejahatan yang ada di sekitar kita ini ada ciptaan lain ya, ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan ya. Betul, ada, yaitu iblis. Nah, itu berarti bukan monoteis, Bang. Berarti itu bukan monoteis, itu politeis. Itu bukan ajaran Nabi Abraham, Noah, Ishak dan Yakub. Karena itu monoteis kalau ajaran nabi-nabi. Ajaran Abang kuasanya lebih dari satu, penciptanya lebih dari satu, itu politeis Bang. Dan itu nggak sesuai dengan kitab Abang. Sekarang kalau kayak saya buka Bang, kalau saya buka kitab Abang ya, ini dari KJV Bible, bisa dilihat Textus Receptus Bible, ini otoritas Kristen seluruh dunia. Di Yesaya 45, kita lihat nomor 7-nya, saya translate nih, ini dari KJV. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Berarti ini bukan Tuhan Abang ya. Ini Tuhannya Yesaya, ini bukan Tuhan Abang. Nah itu berarti, ini kalau ini Bang, ini monoteis. Ini Tuhan yang menciptakan segalanya, Maha Pencipta. Sementara Tuhan Abang hanya menciptakan kebaikan. Ada Tuhan lain yang Abang sebut tadi, Lucifer, menciptakan kejahatan. Setuju ya Bang dengan statement ini ya? Pada dasarnya saya percaya bahwa Tuhan saya tidak pernah menciptakan kejahatan, tapi amarahnya beliau ia membalas sebuah terjadinya pembalasan terhadap yang jahat, itu adalah kuasanya. Jadi ketika kita mendengar bahwa seorang yang baik itu dibunuh atau terjadi peperangan saling membunuh, itu memang karena ada pembalasan. Karena pada awalnya sudah jatuh. Tadi Abang bilang dia nggak menciptakan, sekarang dia membalas. Kok udah mulai miring nih? Iya. Karena memang Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak pernah menciptakan kejahatan, tetapi karena si iblis yang memulai kejahatan, maka Allah membalas kejahatan itu.
dengan iblis. Oke. Jadi menurut kita itu kejahatan, tapi bagi Allah itu adalah keadilan menurut saya. Oh, jadi dengan keadilan dia melakukan kejahatan gitu. Bukan dengan keadilan, tetapi karena pembalasannya disebutkan sebagai Allah itu maha adil. Yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Oke, jadi Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak, Bang? Tidak. Tapi di Bible Abang ditulis tuh Yesaya 45 nomor 7 tadi, dia menciptakan kejahatan dan aku Tuhan, aku melakukan semua ini katanya. Berarti Tuhannya Yesaya ini bukan Tuhannya Abang ya? Coba Anda baca konteksnya dari ayat sebelumnya. Iya, saya baca sampai ujung pun nggak merubah ayatnya, Bang. Iya betul, tapi maksud dan tujuannya kan berbeda. Iya, tapi di sini dia statementnya eksplisit sekali, dia menciptakan kejahatan. Oke, tapi Abang nggak mau setuju dengan ayat ini. Seperti tadi saya bilang, kalau Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan. Berarti selain Tuhan Abang tidak maha pencipta, tidak maha kuasa. Ada dua kuasa. Ada dua kuasa, siap. Kuasa yang tidak baik itu berasal dari si iblis, si jahat. Siap. Berarti ada dua kuasa ya di ajaran Abangnya. Itu bukan monoteis Abangku, itu politeis. Iya, nggak apa-apa. Itu yang Bang Billy tadi bilang. Ini ajaran dewa-dewa. Kuasanya nggak di satu, tapi dua kuasa. Ini Abang sendiri yang bilang. Ada dua kuasa. Berarti itu bukan monoteis. Itu bukan samawi. Kuasanya dua. Ada dua pencipta. Itu nggak monoteis Abangku. Itu politeis. Kalau kita menyembah Wisnu, nanti ada Shiva. Kalau kita menyembah Mitra, nanti ada Natya. Kalau kita menyembah Horus, nanti ada Isis. Kalau kita menyembah Brahmana, nanti ada, ya itu, ini Abang ketawa mengetawakan konsep keajaran Abang yang barusan Abang jelaskan. Bukan salah persepsi Anda. Gitu. Loh, kan Tuhan Abang menciptakan yang baik-baik. Tapi dia berkata, tidak ada yang baik hanya kecuali Tuhan. Makanya Allah tidak berkata bahwa saya ini selain saya ada yang tidak baik, tidak seperti itu. Iya. Hanya Tuhan yang baik, yaitu Tuhan. Iya, tapi yang tadi saya buka di kitabnya Yesaya, Tuhannya menciptakan kejahatan. Itu ajaran nabi-nabi, ajaran Nabi Yesaya. Coba Abang baca, coba apakah merubah ayat itu dia tidak menciptakan kejahatan? Kalau kita baca 2 perikop atau 3 perikop atau 2 kitab. Iya, betul. Anda baca aja ya, saya lagi sibuk sebentar. Saya mau ke ini dulu ya. Aktivitas dulu ya. Oke, siap. Ceritakan dulu. Kalau mentok selalu begitu, kalau mentok aneh juga ya. Kenapa sih? Aja. Kenapa sih? Iya, aku kan ngomong terus sebentar aja. Iya. Mungkin Naki Jibril belum tahu. Coba ceritakan dulu. Tuhan Yesus nempel di dinding, lari dia. Dia pernah mimpi loh. Kalau Yesus itu nempel di dinding. Iya, serius. Jangan framing. Bukan, dia yang mimpi. Jadi disamain sama cecak ya, samain sama cecak ya. Ada Bang Suki nih, gimana Bang Suki? Bang Suki ini terakhir kita ngobrolin soal kejahatan, dia bilang, oh iya, Tuhannya. Gimana Bang Suki? Selamat pagi, jadi kejahatan itu nama lain daripada pelanggaran. Jadi di hadapan Tuhan, pelanggaran terhadap perintah Tuhan atau hukum Tuhan itu dinamakan kejahatan. Jadi Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak Bang? Kalau sesuai dari Roma 11 aduh, jangan sesuai dulu, jawab dulu Pak Suki. Ya, ini jawabannya ini kan dijawab dari ayat kan. Yang ketawa diblokir ya, yang ketawa diblokir. Ayat 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi pelanggaran itu akan diberikan hukuman, tujuannya supaya kembali kepada Dia. Jadi memang berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia juga. Jadi manusia dihukum itu supaya dia tidak melanggar lagi, balik. Ayo pulang ke rumah. Jadi Tuhan Abang menciptakan kejahatan ya? Ya, kalau berdasarkan ayat ini semuanya ada di dalam Dia.
Gitu dong, ketahui-tahuitan. Abis itu ada yang komen di bawah, tanya juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kejahatan nggak? Menciptakan kejahatan nggak? Tanya juga. Nah ini kalau ini kesempatan kita dakwah ya. Kalau di Islam perspektif monoteis ini ajarannya Tuhannya satu sama seperti Tuhannya Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya. Tidak ada yang di atas bumi, di bawah bumi, di atas langit, di bawah langit, di atas laut, di bawah laut itu yang bukan ciptaannya. Dia Maha Pencipta. Nggak ada ciptaan lain, nggak ada ciptaan yang menciptakan lain tuh nggak ada iblis menciptakan kejahatan tuh nggak ada. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan dia memberikan free will kepada manusia, konsekuensi logisnya akan tercipta atau terbuat kebaikan dan keburukan. Allah ini menciptakan kejahatan secara tidak langsung dengan memberikan kita free will. Dan ayat Al-Qurannya jelas ya, Ustadz Abu ya, Allah ini menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Jadi nggak ada pencipta lain, nggak ada. Nah kalau tadi yang bang satu itu tadi Kristo itu kan bilang ada, kalau Tuhan dia menyembah Tuhan yang melakukan baik, habis itu ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Nah Bang Suki ini udah ketauhidan nih Bang Suki, gimana nih Bang Suki? Tauhid aja sekalian, kenapa tanggung Bang? Justru itu Abang Da, ini kan Pak Suki juga tidak meyakini Yesus Tuhan, cuman memang dia itu penyakitnya di penyaliban dan penebusan dosa, jadi dia tergiur bahwa di Kristen itu dosa sudah ditebus. Ini yang jadi masalah ini. Nah, habis itu ada yang komen lagi nih kafir di bawah nih, dia bilang Tuhan apa itu yang menciptakan kejahatan? Justru Tuhan yang cacat, yang cuma bisa melakukan baik. Dia nggak bisa melakukan kejahatan, berarti nggak maha pencipta, nggak maha kuasa, nggak maha. Waduh, gimana tuh Bang Suki? Iya, sama seperti ini, Bang Jibril misalnya membuat suatu misalnya bikin mobil lah ya. Mobil itu kan dibuat tujuannya untuk transportasi ya. Lalu dia bisa berhidup sesuai dengan aturannya. Nah, kalau tidak sesuai dengan aturannya, apakah Tuhan memang tujuannya supaya dia tidak beraturan? Misalnya mobil itu kalau dijalanin itu harus dengan pertama gigi 1 dulu baru jalan, gigi 2 selanjutnya. Kalau dia langsung masuk gigi 4 atau 5, dia akan jadi lebih rusak. Nah, sesuai aturannya. Apakah Tuhan atau Bang Jibril membuat mobil dengan prosedur kamu nanti kalau jalan pokoknya gigi 5 aja? Kan enggak. Nah, orang yang menggunakannya kalau tidak sesuai dengan aturan prosedur itu, ya itu dia orang itu yang membuat. Abang bisa membedakan antara menciptakan dan membuat nggak Bang? Ya, sama, kayaknya waktu itu kita udah belajar nih. Abang masa kayaknya lupa. Ya, Tuhan menciptakan manusia kan punya tujuan. Nah, tujuannya itu tidak dilaksanakan oleh Bukan. Abang bisa membedakan antara menciptakan dan membuat nggak? Ya, menciptakan kan menurut Abang waktu itu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau membuat unsurnya sudah ada semua, tinggal disusun aja kan begitu. Atau manusia menciptakan karena sudah ada bahannya, sebetulnya sudah ada, dia bukan tidak menciptakan sebenarnya kan. Betul. Tapi secara umum pengetahuan mengatakan manusia menciptakan. Harusnya mereka nggak boleh digunakan kata menciptakan walaupun menemukan hal-hal yang lainnya. Misalnya yang menemukan lampu pijar siapa? Dia bukan yang menciptakan, dia yang menemukan. Yes. Ya gitu kan. Nah, ini udah konsep tauhid nih Abang nih. Ya makanya itu saya ikut Yesus Bang. Kan Yesus kan bilang hanya satu. Tapi Abang bilang dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak menciptakan kejahatan. Gimana nih? Abang paham konsepnya, tapi Tuhan Abang masih pagan. Gimana nih? Ya kan, ya Bang bilang tauhid aja tauhid. Ya saya ikut tauhidnya kan, tauhidnya Yesus kan. Yohanes 17 ayat 3. Paulus juga tauhid juga Bang. Jadi, waktu saya ikut Paulus, saya ikut juga Yesus Bang. Iya kan, Paulus mengatakan tauhid. Bener nggak Bang? Nah, enggak. Tunggu dulu. Abang sekarang saya cek lagi. Abang masih Abang paham konsep tauhid tapi masih pagan? Apa Abang udah tauhid? Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Sebenarnya sih Paulus masih ngeles itu loh. Tetapi orang luar yang memahami Paulus pagan. Bukan Abang. Saya nggak ngomongin Paulus. Saya nanya Abang. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Jawabannya Roma 11 ayat. Enggak, jawabannya iya atau enggak aja Bang.
Ya itu sesuai itu aja. Tuhan abang menciptakan Tidak kejahatan sesuatu atau dengan dia. bang? tetap berpegangan sama kamu. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Kan tergantung kita melihatnya, Bang. Sebentar izin. Yang noise musik siapa ya? Mungkin bisa dimatikan dulu musiknya. Bang Suki kayak. Oke, Pak Suki biar tetap kondusif ya, biar enak. Pak Dalton, izin sebentar. Muslim apa Kristen, Pak? Kristen. Oke, Protestan, Katolik. Protestan. Siap. Pak Suki dikondusifkan dulu ya, mohon maaf. Nggak usah marah-marah gitu jawabnya, nggak usah sama gitu aja. Pak Dalton, biasa aja kali sewa Gimana sih? Belum juga dilibes, belum juga digepeng. Udah marah-marah. Udah marah-marah. Mati kita. Udah ngopi Pak Dalton? Belum. Oh belum, karena itu. sini orang. Gimana bang? Bang Dalton ada tanggapan ya dari yang tadi kita bahas bang? Ada. Ya gimana bang? Berarti Tuhannya Muslim menciptakan kejahatan ya? Secara tidak langsung dengan memberikan free will. Saya tidak tanya secara tidak langsung, jawab aja. Iya, Tuhannya Muslim menciptakan. kejahatan. Iya, dia maha pencipta bang. Pantas banyak teroris dari Muslim. Ternyata Tuhan. Oh, pantas penjajahan juga banyak dari Kristen gitu ya. Agama teroris kau. Oh iya, ini nubuatan dari Yesus dibilang siapa yang beriman denganku, tapi di luar Bani Israel itu Bani anjing. Nah itu datang gonggong kayak gitu tuh. Ini nubuatan dari Yesus bilang tuh. Datang ngegonggong Itu belum 1 ngopi. juta manusia dimasukkan di camp, itu orang Yahudi mati siapa? Kerjaan siapa itu? Orang Kristen apa orang Islam? Tuh, zaman Nazi dulu. Coba jawab tuh Kristen yang di bawah. Enak aja lo. Bener Bani anjing itu bener. Tapi begini, kenapa Bang Jibril mengatakan Bani anjing? Ingat saudara, karena Abang Da Jibril ini berkata-kata anti tanpa data. Ada datanya ya Abang Da Jibril ya? Oh jelas. Sholat dulu deh. Sholat jadi nggak jadi Bang Jibril, gimana sih? Itu di Matius 15, 21, 28 ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu jelas. Ini bentar lagi kena ban nih. Coba gantian. Bentar lagi kena tombak tuh. Tapi begini Bang Jibril, kalau saya menarik nih dengan Pak siapa ini, Pak Suki, dia mengatakan Paulus tidak mengajarkan Tritunggal ya Pak Suki. Iya betul Pak. Dan Paulus juga tidak mentuhankan Yesus, bahkan dia menolak diperhamba oleh Kristus. Nah, kalau Paulus tidak mengajarkan demikian dan dia menolak diperhamba, artinya Paulus ini diperhamba oleh Tuhan langit dan bumi, karena data-datanya ada dalam di Galatia 1 nomor 10. Paulus menolak untuk diperhamba oleh Kristus. Nah, ketika dia ditangkap, Paulus berdoa kepada Allah. Kenapa dia tidak berdoa kepada Yesus sedangkan Yesus Tuhan? Itu dulu. Silakan Pak Suki. Silakan Pak Suki, sebelum Anda menjawab saya sapa dulu. Pendeta ini naik turun. Tadi naik belum selesai udah turun, sekarang naik lagi. Nggak apa-apa, tapi silakan Pak Pendeta Vincent. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya Pak Pendeta Vincent, kalau belum kelar pembahasan jangan turun dulu nah Pak, biar enak, biar clear. Pak Pendeta ini turun naik. Ya, tadi kan ada Pak Yunus Bang, Pak Yunus yang menghandle tadi. Berarti Pak Pendeta Vincent takluk sama Pak Pendeta Yunus? Tidak juga, tapi sekurang-kurangnya kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain seperti Pak Yunus berbicara gitu. Oke, dan begini Pak Dalbo, tahu kan Pak Pendeta ini orangnya sibuk kan Pak Dalbo ya? Iya. Tapi kedua-duanya takluk. Tapi gini Pak Suki, boleh nggak kasih kesempatan dulu Pak Pendeta Vincent? Nggak apa-apa ya Pak Suki?
Nggak apa-apa, boleh. Siap, terima kasih Dia Pak mau Suki. jawab dulu tadi Mbak Abu ya. Oh Dia mau ya, jawab dulu. siap. Kalau mau jawab dulu silakan. Tapi kalau Pak Suki padahal mau jawabnya 1 jam. Ini satu ayat aja. Oh siap, silahkan 1 ayat saja silakan. Saya nyimak nggak pernyataan saya tadi? Iya, menyimak. Bahwa Paulus menolak untuk diperhamba oleh Kristus. Nah, ketika dia ditangkap, berada dalam bilik, dia berdoa kepada Tuhan, bukan kepada Yesus, kepada Allah. Jadi benar, kalau saya Paulus ini menjawabnya begini, Bang bertauhid. Dalpo. Silakan. Jawabannya ini aja, saya kasih ya di Lukas 1 ayat 46-47. Lalu Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu aja, Bang. Nah, sedangkan Paulus itu meneladani Kristus Yesus. Nah, Paulus juga mengajak saya, ayo teladani saya sebagaimana aku mengikut Yesus. Dan Yesus juga kan mengajarkan, ayo jadi muridku. Ya, seorang murid kalau udah selesai pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Begini Bang Suki. Kan di Lukas 1 45 dan seterusnya. Itu kan pujian Maria kepada Allah. Nah, kita berbicara di sini perkara Paulus yang menolak dia diperhamba oleh Kristus. Iya, Galatia maksud 1 nomor 10. Ya, maksud saya bahwa Maria pun begitu. Dia memuliakan Allah. Bukan memuliakan Yesus. Tuhan Yesus. Dia memuliakan Allah, juru selamatnya. Nah, Allah yang juru selamatnya itu, yang dipanggil Yesus itu Bapa, mengutus anak. Anak ini yang menyampaikan hidup dengan Bapa Paulus itu. ini? Dengan pertanyaan saya. Ya, kalau Paulus tadi saya pengen tahu yang tidak diperhamba oleh Kristus di mana ayatnya? Saya pengen baca. Galatia 1 nomor 10. Boleh dibaca satu perikop. Kalau perkara Paulus, Pak, tanya saya. Nggak, izin Bang Dalpo. Dulu dengan Bang silakan. Izin saya Bang mau Dalpo. baca ini Galatia ya. Enggak, Bang Suki sebentar. Sebentar, silakan Abang Dajib. Ini dua-duanya aja sama Pak Vincent Sus juga. Ini ada namanya pemikiran yang namanya tabur tuai. Tadi ada orang yang ngaku Protestan naik bilang agama saya agama teroro. Ini namanya tabur tuai ini. Akhirnya Bapak dua yang di sini yang kena. Teroro secara definisi itu seorang yang menggunakan kekerasan dan intimidasi yang melanggar hukum terutama terhadap warga sipil untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita lihat data, Pak, di sini ada buku namanya Body Count. Di sini ada objektif, mitologi, civil wars, genocide dan segala. Ini ada dari semua agama. Di sini ada data, ini kayaknya saya udah tunjukin 2-3 kali. Di sini ada data perang atau pembantaian 2000 tahun terakhir dari tahun 0 sampai tahun 2008. Di sini ada eventnya, di sini ada estimated death toll-nya, ada event type-nya, ada agama pelaku, dan ini terus nih. Banyak, kita bisa cari satu-satu. Tapi dari yang paling gede di atas 10 juta, ini kita bisa lihat Christian, satu Islamic. Yang di atas 2 juta, Christian, baru Islamic satu. Nah, jadi kalau kita lihat langsung scroll ke bawah, di sini ada totalnya. Di sini ada death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008 CE. Si yang ngakunya paling kasih ini paling tinggi dibanding yang tidak beragama, sementara yang dituduh teroro itu yang termasuk yang 3 paling kecil. Ini si paling kasih nih. Nah, habis itu ini kalau perang ya kan. Kalau pembantaian atau genocide ini ada banyak juga datanya. Nah, di sini ada death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Ini untuk pembantaian ya, bukan perang ya. Nah, di sini yang tidak bertuhan antiteis itu 8 juta, sementara Christian 33 juta. Kalian tuh hampir 3 kalinya dari yang tidak beragama, sementara Islam kalian 10 kalinya, 9 kalinya lebih banyak membantai.
Nah ini pie chartnya. Kristen 2000 tahun terakhir ini membantai genosida itu 65% 2000 tahun terakhir. Sekarang saya mau tanya Pak, dari definisi teroris tadi yang saya bilang, yang menggunakan kekerasan, intimidasi yang melanggar hukum terutama terhadap warga sipil untuk mencapai tujuan politik. Itu namanya definisi teroro. Jadi sebenarnya dari semua ajaran di sini yang teroro siapa Pak? Yang menyebarkan teror. Oke, dari Pak Vincent dulu, mungkin nanti ke Pak Suki. Tetapi izin, para guru, Abang Dajibril semuanya, saya ada kegiatan bentar ya, mohon maaf ya. Boleh. Siap, lanjut. Mau ditutup apa? Enggak, lanjut aja, oke, nggak apa-apa. Ada saya moderator. Nanti hostnya saya sepak juga. lanjut. Silakan. Oke, terima kasih ya. Pertama saya menjawab dulu Bang Dalbo ya di Galatia pasal 1 ayat 10, nanti Bang Jibril juga saya jawab singkat aja. Jadi begini Bang Dalbo, Galatia pasal 1 ayat 10 itu Paulus bukan tidak mengaku atau Paulus mengatakan dia bukan hamba Kristus ya, atau hamba Yesus. Justru dari ayat itu kalau kita baca dengan seksama, maka kita tahu bahwa sebenarnya Paulus sedang mengaku dia adalah hamba Kristus itu sendiri, karena Paulus berkata, seandainya saya masih mencari kesukaan, kesenangan, pujian dari manusia, maka aku sebenarnya bukanlah hamba Kristus. Maksudnya seperti ini, maksudnya Paulus itu sebenarnya tidak mencari pujian-pujian dari manusia dalam pelayanannya, karena memang dia adalah hamba Kristus, dia sedang memberitakan Injil. Jadi dia bukan mencari pujian dari manusia. Seandainya dia masih mencari pujian dari manusia, maka dia sebenarnya bukan hamba Kristus. Maksudnya gitu. Jadi dia menegaskan dan menguatkan bahwa justru karena dia hamba Kristus, makanya dia tidak pernah mencari pujian-pujian dari manusia. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang Bang Jibril, saya tidak tahu ya data-data yang sebelum ditanggapi Bang Jibril, boleh nggak dibacakan dulu ayatnya supaya dibawa, saya tidak dituduh mempremi. Begini Bang, saya begini, saya tidak membantah pernyataan Bang Dalbo atau menuduh Bang tidak Dalbo. Begini Abang boleh menjelaskan, tetapi izinkan dibaca dulu supaya yang dibawa paham benar gitu loh. Iya. Kalau Abang Dalbo punya Alkitab di situ ya bisa baca. Oke, baik. Saya bacain ya. Ya, silakan dibaca. Saya bacakan Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jelas tuh Bang Dalbo. Jadi supaya saya tidak dipremin ini. Ya, silakan tanggapi apa yang dijabarkan tadi oleh Bang Jibril. Enak kan? Jadi dibaca dulu baru dijelasin. Ya, lanjut. Iya. Jadi itu yang saya perlu tegaskan ke Bang Dalbo ya. Jadi sudah selesai, saya lanjut ke Bang Jibril. Begini Bang Jibril, saya tidak tahu data yang Anda bawa itu bersumber dari mana, siapa penulisnya, apakah sumbernya resmi atau tidak. Tetapi yang jelas begini Bang Jibril ya, kita melihat dalam kenyataan bahwa mungkin betul juga ya, mungkin betul Abang mengatakan data-data tadi Kristen itu lebih tinggi, tetapi mungkin itu adalah politik Bang. Politik artinya peperangan atau intimidasi itu atas nama politik. Bisa jadi negara-negara Kristen, tetapi itu bukan atas nama agama. Saya belum pernah ya menemukan orang Kristen mengatas nama agama Kristen lalu membunuh seseorang, lalu berteriak dalam nama Yesus, lalu dia tembak orang, bunuh orang. Boleh saya respon Pak? Dalam nama Yesus tidak ada. Boleh saya respon Pak? Dalam dunia nyata belum pernah saya temukan itu. Boleh saya respon Pak?
Oh, mungkin Bapak mainnya kurang jauh. Waktu kalau orang Kristen perang itu mereka mau membunuh itu mereka teriaknya God wills it. Tapi mungkin Bapak kurang jauh. Ini contohnya aja nih Pak. Datanya nggak jelas ini apa segala macam. Exterminations of Native America. Totalnya 13 juta ke 16 juta. Struktural Christian. Jadi kalau kita lihat nih Pak, ini dari Pioneer PBS, Pioneer. Ini nih ya, saya translate aja judulnya ya, Bapak bisa baca nanti. Kejahatan besar, kekristenan, Alkitab dan genosida penduduk asli Amerika. Ini contoh satu ini baru satu nih. Contohnya, ini dibahas Pak. Memang berdasarkan agama Pak. Memang berdasarkan agama. Ini jelas banget nih. Nggak Islamis ini, nggak ada tulisannya Islamis. Tapi tadi saudara seiman Bapak bilang kami yang teroro, kami yang banyak membunuh. Sementara secara statistik dari segi pembunuhan dan pembantaian, Bapak itu hampir 8 kali 9 kali lebih banyak Pak. Jadi itu yang saya tanya. Jadi ini tabur tuai tadi. Jadi menurut Bapak dari data yang Bapak kalau bisa jawab deh satu aja. Sebutkan satu negara yang mayoritas Islam melakukan invasi ke negara lain. Satu aja Pak, 2000 tahun terakhir. Negara apa? Negara yang mayoritasnya Islam melakukan invasi atau penjajahan ke daerah lain atau negara lain. Iya, oke ya. Ada nggak Pak? Satu aja 2000 tahun terakhir. Iya, sebutkan apa namanya Pak? Enggak, sebelum saya jawab, saya iya apa nama negaranya Pak? Tunggu dulu, saya akan jawab itu Bang. Oke, mau ngarang dulu. Iya, siap. Yang dulu ya sebelum masalah teroris ya. Kalau bagi saya Bang, tidak ada agama teroris. Islam sendiri saya menganggap bukan agama teroris. Yang melakukan teroris itu oknum Bang. Jadi jangan kita bilang Kristen, Islam nggak ada. Kalau menurut saya. Nah itu narasi saudara Bapak tadi yang naik. Ya, saya nggak tahu. Tapi bagi saya Islam itu bukan agama teroris. Kristen juga sama. Ketika oknum atas nama oknum itu mungkin Islam atau Kristen ya itu oknum atau negara bisa. Tapi agamanya jangan kita bilang teroris. Itu pertama Bang. Pertama ya saya menurut saya. Yang kedua. Oh berarti penjajahan kolonis itu dari 3G, mereka punya 3G, Gold, Glory, and Gospel. Gospel itu artinya kitab Bapak. Berarti mereka nggak bawa gospel ya? Berarti 2G ya Pak ya? Iya, gini Bang. Oh bukan 3G sih. Itu hanya semboyan politik Bang ya, semboyan politik. Tetapi sebenarnya Bang, Belanda itu datang ke Indonesia, orang memberitakan Injil aja dilarang Bang. Ada sejarahnya. Susah memberitakan Injil di Indonesia. Itu pemerintah Belanda loh. Ini kita udah mau mulai ngomongin angan-angan sama cita-cita. Enggak, saya nggak mau ke angan-angan sama cita-cita Pak. Coba yang Bapak tadi jawab satu negara Islam yang mayoritasnya Islam melakukan penjajahan ke daerah lain Pak. Saya tidak berbicara negara lain, tetapi mau tidak mau Timor Leste. Tadi katanya ada Pak. Mau tidak mau Timor Leste menganggap bahwa negara kita mayoritas Islam ini pernah menjajah mereka Bang. Itu Bang. Harus Bapak tahu sejarahnya nggak? Timor Leste itu kita bebaskan loh Pak. Iya, tapi mau tidak mau iya, mereka gimana caranya membebaskan dengan menjajah sekaligus tuh Pak? Iya, bagi kita membebaskan, tapi bagi mereka Bang, itu kita menjajah. Gini, perlu kita pahami Bang, penyerangan waktu diserang Timor Leste itu Bang. Jadi nggak perlu kita bicara masalah itu Bang. Dulu, Bang. Kita fokus ke yang lain aja Bang. Iya, didengarkan dulu supaya tidak ada penyimpangan. Sebelum Timor Leste dibebaskan, dia negara apa Pak? Bang, mereka itu sudah merdeka Bang. Ada presidennya waktu kita serang itu. Ditanya sebelum. Aduh Pak Pendeta. Timor Leste dibebaskan, dia negara apa? Dibebaskan dari mana? Tidak ada kita bebaskan, itu perspektif Portugis Pak, Bang. Portugis Pak. Sebelum abad 16 dia Portugis Pak. Tahun 1975 mereka mau merdeka tapi nggak dibolehin sama Portugis. Akhirnya kita membebaskan mereka.
Tahun 2002 baru kita bebasin. itu, Bang, ya. Ini Bapak tahu nggak sih Nggak usah. sejarahnya apa cuma mau ngebacot doang, Pak? Saya bingung nih. tahu, saya tahu, saya tahu. Lah, terus nggak tahu dibebasin dari siapa? Anda tahu nggak waktu kita menyerang itu ada Ini versi presidennya di siapa sih? sana, ada Versi siapa sih benderanya, ini? Kalau kita mau bahas itu Pak, ada kantor dia presiden yang boleh mereka sudah dikatakan merdeka, makar. Bang, sudah Karena resmi. Timur Leste itu sebelum jadi Timur Leste kan Timur tuh, ya tim. Dia Jadi nggak usah kita Indonesia. bahas itu, Bang. Kalau Nah, tetapi kalau ada negara di dalam negara mau membentuk negara itu namanya makar, paham? Lanjut lagi. kalau mantan ini, Bang, ya, mantan intelijen Kopassus yang pernah menyerang Pak Vincius tahu nggak kemerdekaan Timor itu dari mana? nggak usah kita bahas itu, Bang. Loh, kok nggak usah? Kan kita Bapak yang mau bawa ke sini. Iya, makanya saya menyampaikan Kan Bapak yang bawa. Giliran dibahas. Kok nggak usah dibahas? Begini, Bang, bagi kita membebaskan, tapi bagi mereka, mayoritas negara kita ini pernah menjajah mereka, itu sudah pasti, Bang. Kapan Sudah itu kita jelas. menjajah mereka, Pak? Coba dikasih tahu, Pak, tahun sampai tahunnya, Pak, siapa yang ngejajah, Pak? Aduh, gue gepes banget deh nih, nggak kuat nih nunggunya. Sedang kita menyerang mereka, menguasai sampai tahun 1998 itu. Oh, berarti sekarang Bagi Jakarta mereka. dikuasai Indonesia gitu ya, Pak ya? Enggak, beda. Lah itu ini narasi Bapak. Timur kapan Indonesia jajah, Pak? Jangan membuat satu pernyataan yang merugikan diri kita sendiri. Lah Bapak yang bawa ini loh. Udah dia sendiri pelakunya. Sekarang ini nggak Timur itu dulu Pak. Nggak boleh Timur begitu. itu Indonesia. Perspektif kita kan gitu. Berbeda dengan orang lain. Berbeda dengan dunia. Pak, dia itu termasuk Jadi salah gitu. satu provinsi Indonesia, Pak. Gimana dijajah? Aduh, si Bapak Ya, baca itu sejarah bagi lagi lah. kita. Enggak, bukan soal Itu bagi bagi kita. kita. Internasional mengakui, bukan soal bagi kita, bagi dia. Ada Bukan itu internasional masalahnya. mengakui. Ya Gini loh. ampun dah si Bapak Enggak, ini. Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Sebentar. Ini Bapak banyak nggak taunya, Bapak. Mesir. Makanya ini. Bapak tahu nggak? Mesir. Timor itu justru Indonesia bebaskan. Itu namanya aneksasi, Pak. Itu tahun 1976. Bapak tahu nggak itu? Jadi di mana? Mesir. Makanya saya tanya, kapan Indonesia menjajahnya, Pak? Mesir, Jordania. Kok jadi Dan- Mesir lagi lah? Haulah, tunggu Dengar satu-satu. dulu. Ini Timor dulu. Iya, Mesir, Jordania, Palestina itu Perang saudara, Bapak. Itu nggak melakukan invasi. Itu sesama Islam. Itu namanya perang saudara. Bukan. Bapak perang saudara sama invasi aja nggak bisa bedain. Saya bukan berbicara Islam. Dengar dulu. Nah, Mesir, Jordania, Palestina, dan sebagainya. Udah ganti topik aja, Pak. Ini. Bapak. Udah ganti topik aja. Bapak ngomongin angan-angan sama cita-cita aja, Pak. Tuhan, ini 3 in 1. Silakan, Pak. Atau Bang Suki mau menambahi? Ya, silakan. Bang Suki. Ya, hal itu cukup dengan Bang Vincent aja. Kemarin kan sudah bahas juga kan. Siap. Menghindari topik Ya, sekaligus. udah. Oke, silakan. Diangkat, disambung Bang saya Dalbo. tutup ya. Bang Dalbo. Jadi jangan saya dulu potong. saya mesti undur diri. Saya mesti kerja. Saya ingin menyampaikan kalimat saya tadi terpotong. Apa yang mau dihabiskan Bang? Mesir, Masalahnya Jordania, beras sudah Palestina, habis Bang, apalagi mau dihabiskan? Yerusalem, Ini Bang, beras sudah Ini habis. pendeta ngomong apa sih dari tadi? Ini pendeta kayaknya termasuk Turki. Begini Natalia, Dengar dulu. beras sudah habis, dia masih mau menghabisi. Apa mau dihabisi? Kopi sudah habis, beras habis. Apalagi mau dihabisi Pak? Dengar di bawah di tap layarnya. Tunggu dulu, tap layar. Jangan lupa follow akun Dalbo. Semua. Nanti saya dikomplain lagi. Ya silakan Pak Pendeta. Apa mau dihabisi? Boleh saya dari tadi saya diam ini Pak Pinsus. Dari tadi saya diam. Sebentar aja saya. 1 menit aja kasih saya. Silakan Pak Pendeta. 2 hari. Waktunya 2 hari. Silakan. Mesir, Jordania, Palestina, Yerusalem, Turki dan lain sebagainya pernah. Nggak paham nih dari tadi, dia nggak paham. Udah nggak usah ngarang di sini dari tadi. Nggak tahu apa-apa juga. Nggak tahu. Kalau Mbak Natalia udah ngamuk itu aduh parah. Pernah. Iya. Pak, Dari tadi Pak Pendeta ini. sesuatu yang kita tidak pahami
Nggak perlu dibahas, kita Makanya bahas Paulus dengar saja. dulu supaya dipahami. Mendengar Bagaimana mau itu dipahami tanpa sih. nada? Nah, ini kita bahas Paulus saja sama Bayu. Ada sendiri lagi. Paulus, Iya, Paulus ya, Paulus saja kita bahas. Paulus saja. Nggak boleh bang. Masa kata Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, jangan berkata-kata dusta. Bang Dalbo noise berisik sekali Bang Dalbo. Ya oke. Kalau gitu gini Bang, kita kembali ke Paulus saja, nggak usah Oke, ya udah balik aja ya. Ya bapak nggak ngerti soal itu makanya. Karena Yaudah, nanti kita kembali ke sejarah masa lalu. Iya, bapak soal Timur aja nggak tahu soal aneksasi dan kemerdekaannya dan segala macam bilang dijajah. Antioquia diserang. Dulunya Antioquia, oke. Hagia Sophia direbut. Hagia Sophia Pak, udah Pak, sadar Pak, sadar ya Pak ya. Kalau nggak punya ilmu di situ nggak usah ngomong itu Pak, sadar. Udah biar gua aja yang gas nih Pak Pendeta nih dari tadi dinasihatin Pak ya Pak Pendeta. Mesti kerja nih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Pendeta, saya sampaikan kepada Pak Pendeta, diminta tadi di mana negara Islam yang menjajah mayoritas Kristen. Tidak ada, salah satu pun tidak ada Bang. Kalau di dalam Nanti negara dia tanggapi lagi langsung aja di Paulus. Nanti di situ lagi ya Bang Bayu, bunyi lagi di situ, nggak punya ilmu dia di situ. Ini Paulus ini siapa yang memberikan legitimasi kepada dia sehingga dia menjadi rasul? Dapat dari mana? Sementara Yesus mengatakan, jangan kau percaya jika ada orang yang menggunakan namaku, bertemu denganku, dimanapun itu, jangan kau percaya. Nah, yang bertemu dengan Yesus ini siapa, Bang? Kenapa dipertanyakan? Itu kan sudah jelas dalam Alkitab bahwa yang mengangkat Paulus menjadi rasul adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu sudah jelas, nggak usah dipersoalkan. Itu klaim sendiri atau Yesus sendiri yang mengatakan itu, Bang? Kalau Karena Yesus teman-teman memberikan tidak mau- peringatan loh. Kalau teman-teman tidak mau percaya Paulus sebagai rasul, silakan. Kalau kami percaya. Begini, yuk. masalah. Pak Pendeta izin, saya tengahi dulu begini. Kita benarin aja, ikutin aja. Artinya, benar kata Pak Pendeta ini, bahwa yang mengangkat Paulus jadi rasul adalah Yesus. Yang mengangkat Yesus jadi Tuhan adalah Paulus. Ya konsili gitu loh. Lanjut Bayu. Jangan dipersulit. Nah, itu yang mengangkat Paulus. Dalbo ada noise-nya loh Bang Dalbo. Mungkin lanjut Bang Bayu, silakan Bang Bayu. Bang Dalbo masih noise. Oh, iya. Bang Dalbo. Pak Vincent, begini Pak Vincentnya, saya urutlah. Sewaktu Yesus sebelum terangkat naik ke langit, Yesus ini memberikan amanah loh. Memberikan amanah kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus terangkat naik. Atau memberikan nubuat. Nubuat. Ah, inilah, biar paham ya. Apa kata Yesus? Waspadalah, waspadalah. Sebab banyak penyesat akan muncul Mesias-Mesias palsu yang menggunakan namaku, bernubuat demi namaku. Di ayat lainnya itu Yesus mengatakan, jika ada yang menggunakan namaku bertemu denganku, jangan kau percaya ya. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua kalinya seperti cahaya kilat dari timur sampai ke barat. Itu nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi siapa manusia yang pertama sekali mengaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus terangkat naik ke surga? Coba. Siapa itu manusia? Silakan Pak dijawab Pak Vincent. Manusia yang pertama sekali mengaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus terangkat naik ke langit siapa? Tidak ada manusia bertemu, itu namanya penglihatan. Dalam penglihatan ya, dalam pengalaman rohani Paulus dalam perjalanan. Jadi tidak ada ketemu di sana. Hanya ada Jadi cahaya gitu. itu siapa? Cahaya yang berupa cahaya itu siapa, Bang? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa itu? Iya.
Iya, jadi itu namanya penampakan ya, penampakan cahaya, tetapi bukan bertemu secara jasmani, bukan. Yang matanya buta itu siapa Pak Vincent? Saulus. Paulus. Berarti yang dilihat Paulus itu apa? Cahaya, bukan badan jasmani Yesus. Cahaya itu mengaku siapa? Iya, betul, mengaku Yesus, tapi bukan secara jasmani. Pinter Pak Pendeta. Berarti cahaya itu mengaku bahwa cahaya itu adalah Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya ya jika ada yang bertemu denganku. Jangan kau percaya. Maksudnya begini Bang Bayu ya, maksudnya Yesus itu ketika ada orang mengaku-ngaku, oh Yesus sudah datang kedua kali, saya pernah ketemu di sini. Maksudnya kedatangan yang kedua kali. Kedatangan kedua kali itu kan dalam bentuk jasmani manusia. Jadi itu apakah tidak datang sama Paulus? Ya itu secara ilahi, Tuhan kan maha hadir Bang, secara ilahi bisa. Pak Vincent, nasihat Yesus tadi saya sudah katakan, jika ada yang mengaku atau menggunakan namaku, bertemu denganku, jangan kau percaya. Betul. Itu loh nasihatnya loh. Nah, cahaya ini mengaku siapa? Gini loh maksudnya itu, Tuhan Yesus berkata seperti itu, ketika ada orang mengaku, oh Yesus sudah datang kedua kali, saya ketemu di sini ya, itu yang tidak boleh kita percaya. Karena apa? Kedatangan yang kedua kali itu harus dilihat, disaksikan oleh banyak orang, seluruh dunia harus tahu gitu, bukan hanya satu orang saja. Kenapa? Kedatangannya yang kedua kali dia harus memakai tubuh manusianya, sedangkan Paulus tidak pernah melihat Yesus memakai tubuh manusia, tetapi hanya cahaya gitu. Bapak Pendeta, nasihat Yesus itu sudah jelas. Jika ada yang mengaku bertemu denganku, jangan kau percaya ya. Itu nasihatnya kepada murid-muridnya sebelum terangkat naik ke surga. Nah, pertanyaanku Bang, siapa manusia yang pertama sekali mengaku bertemu dengan Yesus waktu Yesus sudah terangkat naik ke surga? Pak Pendeta sudah mengatakan Paulus. Masalah Paulus itu penglihatan, bukan ketemu. Siapa yang penglihatannya itu bertemu dengan cahaya itu yang dia lihat, itu cahaya mengaku siapa? Yesus, kan jelas itu sudah berarti nubuatan itu adalah jangan kau percaya. Konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda Bang. Kalau kita justru Pak Pendeta, dari penglihatannya ini ada suaraku kah? Pak Pendeta, justru dari penglihatan si Paulus inilah yang menghasilkan 14 surah-surah Paulus yang kalian imani. Sumber penglihatan si Paulus ini mengatakan dia ketemu Yesus, inilah yang menjadi sumber iman Anda dengan 14 surat yang ditambah Ibrani itu. Mana sumber iman Anda? Anda mengaku tidak, itu cuma penglihatan. Jadi maksudnya ini cuma palsu-palsu gitu, hayalan. Atau betul-betul ketemu. Jadi gimana dong? Itu, Bunda. Jadi surat-surat Paulus itu bukan sumber iman Kristen. Surat-surat Paulus itu pengajaran Kristen. Sumber iman Kristen itu sesungguhnya sebelum Rasul Paulus itu dijadikan rasul, orang-orang Kristen sudah percaya Yesus itu Tuhan. Sudah. Coba kita tes. Kata Yesus di Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kata Yesus loh, barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Tetapi apa kata si Paulus ya? Di Efesus, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia membatalkan. Lah, kalian kan mengikuti Paulus ini. Kalian kan tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Taurat. Ditambah dengan Galatia 3:13.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus yang dijadikan tumbal oleh Paulus dengan mati terkutuk di tang salib. Makanya Anda terbebas, tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Taurat, tidak sunat, makan babi dengan sangat rakus, enggak rakus ya, makan babi, kemudian tidak sabat, malam minggu. Nah, inilah kenapa sumber iman Anda kami bilang ya dari pengajaran si Paulus ini. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi apa kata Paulus di Korintus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bayangkan nih, inilah sumber iman Anda, saudara. Ya, jangan mengingkari itu. Konsep dasar pengajaran Yesus tauhid. Kalau pengajaran Paulus baca di Korintus hanya satu Bapa di surga itu Allah dan satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, itu pengajaran si Paulus. Ya, jadi jangan kalian mengelak bahwa ya itu cuma penglihatan, sekedar penglihatan. Yesus bukan sesungguhnya gitu loh. Lah itu sumber iman Anda. Mana sih Pak Pendeta? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara muslimku. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bunda Rama. Tanggapi Pak Pendeta, mampus kau ini. Kau kan lari kemana Pak Pendeta? Mampus dulu, belum main tadi, belum dapat mainan loh. Jam itu Bunda Rama. Oh enggak, kau enggak bisa lari kemana-mana kalau kau hadapi saya. Ya betul. Silakan. Betul, Lah, saya dia nggak bisa lari menyiapkan kemana-mana. Saya nggak bisa lari kemana-mana karena memang saya fokusnya ke Alkitab, bukan ke apa yang dinyatakan oleh Bunda Rama. Saya menghargai pernyataan Bunda Rama karena Bunda Rama ini punya pandangan pengertian tersendiri ya, tersendiri silakan. Tapi kami juga punya pandangan dan pengertian sendiri tentang Alkitab. Menurut pandanganmu Bang Pak Pendeta, kalau Pendeta ya, menurut pandanganmu kau ini mengikuti ajaran Yesus apa Paulus? Karena dua ini bertentangan antara Yesus yang kau tuhankan dengan Paulus yang kau jadikan rasul. Nggak sinkron mereka, bertolak belakang. Kata Yesus, aku datang bukan meniadakan salah satu hukum Taurat. Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Apa kata Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman. Nah, kan bertentangan nih dua nih, antara Tuhan dengan Rasul. Tidak sinkron, nggak sejalan dong. Gimana nih? Ayo. Ya, kalau kita baca sekilas kelihatannya bertentangan, tapi kalau kita mempelajari secara mendalam, ya, secara biblis dan selainnya, maka kita akan menemukan hal-hal itu tidak bertentangan sama sekali. Justru Paulus menguatkan pernyataan Tuhan Yesus. Loh, bagaimana mungkin dia menguatkan, Bang? Kata Yesus, dia tidak menghilangkan hukum Taurat, ya, dia tidak menghilangkan. Seperti di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Tapi apa kata Paulus? Ya, ingat ya, hukum-hukum Taurat itu entah kitab para nabi, sunat. Itu kan sudah hukum kekal itu, sunat. Babi, dilarang makan babi. Sunat, ya. Kata si Paulus, kalau kau menjunatkan dirimu, Vincent, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Ini kata Paulus. Jadi kalau ini oten-oten yang Advent, mudah-mudahan si Vincent ini bukan Advent ya. Ya terpaksa harus menempel kulupnya dengan kulit ayam kali cocok ya. Karena apa kata si Paulus? Kalau kau menyunatkan dirimu, Vincent, orang-orang Advent ya, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Nah loh, sementara orang-orang Advent itu dia sunat, tidak makan babi, sabat. Kan lucu-lucu nih. Jadi ajaran Paulus yang kau rasulkan dan Yesus yang kau anggap Tuhan ini kontradiksi ajarannya. Tidak sinkron, bertentangan. Kata si Paulus,
semua makanan itu semua makanan itu baik, tidak ada yang haram. Itu ajaran si Paulus. Ya, tapi kalau kita lihat perjanjian lama Torah Musa dengan kitab para nabi, lah babi haram. Padahal sekarang kok makan babi tuh? Nah, siapa yang benar nih? Si Yesus atau si Paulus? Ayo. Ya, Bunda Rahmala yang benar, Bunda Rahmala yang benar. Bukan aku, Bang, itu Bibelmu. Ini kalau kau sudah buntu otakmu, kau bilang kita yang benar, kita yang benar. Itu namanya kau putus asa. Lebih baik kau tuh gantung diri kalau sudah putus asa kau. Jawablah. Usah yang benar itu data di Bibelmu. Jangan bunuh diri, Bunda. Aduh, kasihan. Karena dia sudah pasrah. Lawan Bunda Rahma itu. Lawan Bunda Rahma. Iya. Jangan menyerah. Masa menyerah? Gimana dong? Sedikit baru gitu aja udah nyerah. Menambahkan sedikit Bunda Rahma biar makin dia Bunda Rahma. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak Pendeta, maaf ya, bukan saya mau mengusik keimanan Bapak dan keimanan saudara-saudara Kristen yang ada di bawah. Jelas tadi Bunda Rahma mengatakan data di Matius 5 nomor 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Tuhan, hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, di sini Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel atau orang Yahudi agar mereka ini terikat dengan namanya hukum Taurat. Mereka harus tunduk dan patuh kepada hukum Taurat yang sudah disampaikan kepada Yesus. Ternyata terbukti, ketundukan mereka itu ada di Yohanes 10 nomor 27, Pak Pendeta. Apa kata Yesus? Yohanes 10:27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Itu domba-domba Yesus. Itu murid-murid Yesus. Itulah yang taat kepada hukum Taurat, apa yang disampaikan oleh Yesus. Ternyata Pak Pendeta, ya, ternyata Paulus ini luar biasa pengajarannya kepada bangsa Yahudi, orang Yahudi. Coba Pak Pendeta baca di Kisah Para Rasul 21 nomor 21. Apa yang diajarkan Paulus kepada orang Yahudi? Tadi Yesus mengajarkan kepada orang Yahudi agar mereka tunduk dan patuh kepada hukum Taurat. Artinya mereka harus terikat dengan hukum Taurat. Datang Paulus kepada Yahudi, bagaimana? Lalu mereka, Kisah Para Rasul 21 nomor 21, Pak. Bentar, saudara. Oke. Mereka mendengar tentang engkau, sebab engkau mengajarkan orang-orang Yahudi untuk melepaskan hukum Musa. Bayangkan, Pak, ini ajaran Paulus kepada bangsa Yahudi. Coba Bapak bisa nggak mengartikan, ya, sama tidak mengikat dengan melepaskan? Yesus mengikat hukum Taurat kepada bangsa Yahudi. Paulus melepaskan hukum Taurat kepada bangsa Yahudi. Sama apa tidak maknanya, Pak? Pak Pendeta, izin Pak Pendeta. Iya, jadi ketika kita membaca Alkitab itu kita harus tahu konteks, ya, konteks. Jadi ketika kita berbicara hukum Taurat sendiri, kita harus mengerti dulu apa itu hukum Taurat. Jadi itu kita harus tahu sehingga kita ndak sembarang main itnya. Jadi hukum Taurat itu sendiri terdiri dari hukum moral, hukum tata negara bangsa Israel, dan juga hukum ibadah, ya, hukum ibadah dan lain sebagainya. Itu masuk dalam hukum Taurat semua. Kalau hukum moral, hukum Taurat yang berbicara moral,
Ya, artinya hukum sipil, hukum seremonial, hukum moral, hukum ketatanegaraan, apapun itu tidak boleh dihapuskan satupun. Kalau menurut Bapak itu adalah hukum-hukum di dalam Taurat, itu nggak boleh dihapuskan, Pak. Itu kata Yesus, itu pesan Yesus. Iya. Nah, makanya betul. begini. Iya. Makanya saya bilang kalau kita berbicara tentang Alkitab, kita harus tahu konteksnya. Ketika Yesus berbicara bahwa satu iota atau satu titik pun tidak boleh dihilangkan dalam hukum Taurat, itu kita harus baca, selidiki. Waktu itu Yesus sedang berbicara konteksnya apa, berhadapan dengan siapa pada saat itu, sehingga kita tahu maksud Tuhan Yesus itu hukum Taurat yang dimaksud ada apakah keseluruhan atau hukum perayaan atau hukum moral atau hukum tata negara. Itu kita taunya di situ nanti. Makanya dibaca 19-nya, Pak. Matius 5 nomor 19 kan jelas dikatakan Yesus. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu, Bapak tadi sudah mengatakan ada hukum seremonial, hukum sipil, hukum moral dan lain sebagainya. Ini kata Yesus. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu dari ketiga hukum yang saya sebutkan tadi, contohnya kalau Bapak menghilangkan hukum sipil, tinggal hukum moral sama hukum seremonial, berarti kan hilang satu. Ya kan? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ini nggak boleh Bapak hilangkan. Ini nggak ada konteks, nggak ada seperti itu, Pak. Ini ketegasan sama Yesus ini yang diberitakan dari Yesus kepada murid-muridnya. Ini ketegasan. Maka saya bilang tadi, bahkan Paulus bukan hanya satu yang dilepaskan, Pak, dihilangkan, ditiadakan, keseluruhan daripada isi Taurat. Efesus 2 nomor 15, Paulus membatalkan isi Taurat. Apalagi Galatia 3 nomor 11, yang melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan oleh Bapa. Banyak, Pak, data di Galatia 2 nomor 11 lagi. Sama halnya, Pak. Apalagi apabila kamu menyunatkan dirimu, maka kau wajib melaksanakan hukum Taurat. Nah, itu luar biasa Paulus ini ajarannya. Jadi begini, Pak, sebelum Yesus terangkat, Pak, sebelum Yesus terangkat ke langit, dia sudah berpesan, dan dia sudah mengecam yang namanya ahli Taurat. Ini ahli Taurat, Pak. Yesus ini dimusuhi sama ahli Taurat dan orang Farisi, itu musuhnya, ya. Jadi mereka setelah keluar dari Yerusalem, ya, di Matius 23 nomor 15, coba Bapak baca dulu, ya. Matius 23 nomor 15. Celakalah hai ahli Taurat, orang Farisi, dan kau orang munafik, sebab kau mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja untuk masuk ke dalam ajaran agamamu. Lalu kau buat dia 2 kali lebih jahat daripadamu. Jadi antara ajaran Yesus dengan ajaran ahli Taurat ini tidak sama, Pak, berbeda ajarannya, ya kan? Yesus ahli Taurat. Di luar dari ahli Taurat juga ada yang menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah peristiwa Yesus terangkat ke langit, ahli Taurat yang menyesatkan ini masih terus berlangsung atau tidak, Pak? Saya ulangi, Pak. Setelah Yesus terangkat ke langit, apakah kelakuan-kelakuan daripada ahli Taurat dan orang Farisi menyesatkan orang-orang ini masih berlangsung atau tidak, Bapak? Iya, jadi ketika kita membaca di dalam Matius pasal 5 tadi, Yesus pernah memang, kalau kita membaca dalam Alkitab, Yesus pernah berkata bahwa barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan hal-hal lain, maka ia menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Jadi seperti yang saya katakan tadi, abangku yang baik, bahwa kita belajar Alkitab itu lihat konteksnya. Kenapa? Konteks Matius pasal 5 ayat, kalau kita baca satu perikop dari pasal 17, itu Yesus sedang memberitakan dirinya bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan dalam hukum Taurat dan para nabi. Jadi konteks hukum Taurat yang dituliskan dalam
atau yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 5 tadi, itu konteksnya tentang hukum seremonial imamat. Ya, imamat, bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan para nabi bahwa datang seorang Mesias, makanya digenapilah Tuhan Yesus itu datang. Makanya kalau kita baca di Matius pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya." Menggenapinya dalam hal apa? Menggenapi hukum Taurat dan para nabi yang menjanjikan kedatangan seorang Mesias. Itulah digenapi oleh Yesus itu. Jadi hukum Taurat yang dimaksud adalah hukum yang mengajarkan tentang kedatangan Mesias atau perayaan, imamat, pengorbanan. Itu berbicara tipologi atau kedatangan seorang Mesias penyelamat. Begitu Bang. Jadi nggak boleh kita campur adukan dengan hukum-hukum Taurat yang lain seperti hukum moral dan hukum yang lain sebagainya. Itu berbicara hukum Taurat yang menjanjikan kedatangan Mesias melalui tipologi perayaan imamat gitu. Gitu Bang ya, kalau dari saya, pemahaman saya. Oke Bang, satu menit Bang. Satu data aja. Jadi Bapak bilang tadi, Yesus itu adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Nyatanya, Yesus masih menjalankan perintah-perintah apa yang pernah Musa dapatkan. Dicontoh Pak, saya kasih contoh ya. Contoh di Imamat 1 nomor 2. Di situ dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing dan domba. Itu kata Musa. Ya, itulah yang diterima dari Musa. Lalu di Matius 8 nomor 4, lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ini sama, Pak. Jadi yang Bapak katakan tadi, penggenapan kedatangan Yesus semua jadi hukum Taurat itu semua ditiadakan, itu salah Pak. Yesus masih mengimplementasikan. Yesus itu praktisi hukum Taurat Pak. Makanya dikatakan Yohanes 10:27, apa yang disampaikan Yesus kepada Bani Israel, ya, mereka dan beriman kepada Yesus sebagai utusan, mereka masih menerima dan mereka masih mengerjakan, mengikuti apa yang Yesus tugaskan kepada mereka. Begitu Pak. Oke. Saya masih sedikit. Saya kembali menyoroti ini Bang ya, pertentangan antara yang Bang Cinta tadi. Bang Cinta tadi. Bentar dulu Bang. Kembalikan dulu Bang. Kembalikan dulu. Kita ke situ. Kembali ke topik Pak Pendeta biar gak kabur-kabur. Silakan. Sebentar kita bahas itu. Nah, yang saya soroti ini pertentangan ya, pengajaran Yesus yang kau tuhankan Bang dengan Paulus yang kau rasulkan. Di dalam Bibelmu sendiri, kurang lebih 25 kali Yesus mengklaim dirinya rasul. Ya, 22 atau 23 disampaikan sendiri oleh dirinya, mengklaim dirinya adalah rasul. Cuman 2 kali diklaim oleh Lukas. Lukas ini pun tabib pribadinya ya, asisten pribadinya. Sementara murid-murid Yesus yang lain itu yang memang dipilih oleh Yesus, ke-12 murid ini, tidak satu pun pernah mengenali Paulus ini sebagai rasul. Jadi yang mengklaim dirinya sebagai rasul dia sendiri. Dia mengaku saya terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Ya, itu pengakuan Paulus. Nah, herannya pengakuan Paulus ini menjadi landasan dasar iman kekristenan loh. Ya, pengakuannya ketika perjalanan ke Antioquia, dia tiba-tiba melihat cahaya dan tiba-tiba terjatuh, berkunang-kunang matanya, tiba-tiba buta. Dan dia mengaku itu adalah perjalanan spiritualnya sehingga dia bertobat. Ini menjadi landasan iman kekristenan loh. Anda tidak selidiki, tidak ada kronologi sebab musabab atau perjalanan kisah pertobatan Paulus.
Tiba-tiba dia sendiri mengklaim dirinya melihat Yesus dan dia didatangilah Yesus segala macam. Dan kemudian di dalam tahanan di atas kapal ini menuju Roma, dia menulis surat-suratnya ini pada jemaatnya dan alamat yang dituju kepada jemaatnya ini ya. Semuanya tertuju kepada jemaatnya di Roma, di Filipi, macam-macam lah yang 13 ya, sampai yang 14 itu Ibrani. Saya ingin berkata begini, kenapa nih yang kalian tuhankan, Yesus nih yang kalian tuhankan nih, pengajarannya tidak sinkron dengan yang kalian rasulkan. Dan ingat, Paulus tidak pernah dikenali oleh Yesus. Bukan Yesus yang memilih Paulus, tetapi Pauluslah yang mengklaim dirinya menjadi rasul. Ya, tidak pernah dia dipilih. Bahkan ketika dia adakan pemilihan untuk mengganti Yudas yang berkhianat, pilihan tidak jatuh kepada Paulus. Andaikan Paulus ini sesuai dengan ajaran Yesus, tentu pemilihan akan jatuh kepada dia. Tentu murid-murid yang 11 ini akan memilih pengganti Yudas, itu Paulus. Tapi ternyata tidak. Karena memang siapa ini? Li. Karena memang Bang, pengajaran Paulus ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus beserta 12 muridnya. 12 muridnya ini tidak memilih Paulus menggantikan Yudas, tidak. Mereka memilih Matias. Ini kan sesuatu yang harus Anda pelajari juga. Loh, kenapa ini kalau memang ajaran Paulus ini berkesesuaian dengan Yesus atau ke-12 muridnya ini, tentu Paulus itu sudah masuk, dipilih sama yang 12 murid yang 11 ini untuk menggantikan Yudas yang berkhianat. Tapi tidak dipilih dia, artinya memang Paulus ini ajarannya bertentangan. Nah, tapi parahnya ini menjadi landasan iman saudara ya. Penebusan dosa waris, Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat sehingga kalian sudah terbebas. Kata Paulus tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Semua sudah terlepas, dikunci dengan Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Paulus menganggap Taurat ini kutuk, padahal di dalam data lain orang-orang banyak itu yang tidak melakukan hukum Taurat, terkutuklah dia. Seperti itu bunyinya di Bible. Tapi malah Paulus ini kebalik-balik nih otaknya. Dia bilang ya Taurat itu kutuk bagi mereka. Jadi dia menjadikan Yesus tumbal di tiang salib di Galatia 3:13. Dan apa imbasnya? Kalau Anda mengimani perkataan Paulus, berarti Anda menuhankan Tuhan yang terkutuk. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan di Matius 21:14 kalau nggak salah ya, orang-orang terkutuk tempatnya ya dibakar dengan api kekal, ya tentu neraka. Ini kan sangat sadis gitu loh. Jadi intinya poinnya yang Anda tuhankan dengan Anda anggap rasul itu bertentangan. Dan parahnya bahkan dia mengutuk Tuhan Anda bahwa yang tergantung di tiang salib itu terkutuk. Jadi Tuhan Anda Tuhan terkutuk. Gitu Bang ya. Oke? Pak Vincent? Ya. Tuhanmu terkutuk ya kalau kau mengimani Paulus? Ya, saya nanggapi sebentar. Ya, silakan. Tuhanmu yang saya nanggapi ya. Tuhanmu yang terkutuk. Galatia 3:13 baca saya dulu. nanggapi Bang Cinta tadi. Kenapa kau marah-marah naik? Baca tuh Galatia 13 sabar. Oke, nanti saya ini. Oke, nanti saya tanggapi. Gini, tapi sebelumnya ke Bunda Rama saya tanggapi dulu Bang Cinta. Memang betul Bang, Tuhan Yesus pernah menyuruh orang yang baru sembuh itu pergi ke imam dan mempersembahkan korban sesuai dengan kitab imamat ya, itu betul. Dan karena Yesus sendiri kan pada waktu itu belum menggenapi ya penyalipan itu, tapi setelah Yesus disalib sekarang kita saksikan Bang, apakah orang Yudaisme masih mempersembahkan korban? Kan enggak ada, bait suci mereka aja enggak ada. Masih. Nah, mana sih? Coba Bunda tenang dulu, nanti saya tanggapi Bunda ya. Ini kan saya tanggapi Bang Cinta tadi. Jadi itu sudah digenapi. Jadi untuk Bunda Rama begini Bunda Rama. Kita tahu bahwa ketika
Yesus naik, gereja di Yerusalem itu 20 tahun berdiri dan dipimpin oleh para rasul ya. Di mana datamu Yesus naik gereja? Pendeta, jangan suka nipu lah. Mana datamu Yesus ke gereja mana? Mana jadi, Yesus bergereja? Coba dengarkan saya dulu, Bunda ya. Kenapa sih kalian? Kenapa sih kau dusta? Enggak, kalau kau bernarasi, jangan berbohong dong. Bunda Yesus pernah bergereja. Jangan ad hominem ya, jangan ad hominem supaya saya bisa jelaskan dengan baik. Jangan potong. Jelaskan kalau kau berdusta. Kau berdusta kalau tidak ada data. Di mana Yesus pernah bergereja? Yesus itu orang taat dengan hukum-hukum Yahudi. Yesus taat dengan hukum Yahudi. Kenapa kau bilang bergereja? Suka nipu kau. Kenapa kau nipu kalau Yesus bergereja? Mana datamu itu? Mana datamu Yesus bergereja? Serangan pribadi ya. Pembohong, pembohong. Jangan berbohong di sini. Berdiskusi yang boleh kalau berbohong. Masa kita biarkan kau menipu? Aduh, malas sekali aku sama nanti setelah itu baru kita tanya di mana datanya. Biarkan dulu Bunda. Ditanya, nanti saya jawab ya. Nanti jadi jangan ad hominem, itu nggak baik dalam berdiskusi. Saya tahu dalam ajaran data dulu baru narasi, Pak. Data dulu baru narasi. Data dulu. Masa kita mau mendengar kebohongan? Datamu dulu tampilkan di mana Yesus bergereja. Ayo. Yesus orang taat dengan hukum Yahudi kok. Yesus Judaism, hukum Taurat, mana dia bergereja? Setelah dengarkan kata-kata saya jelaskan. Takut lu, aduh, sekelas pendeta begini botol juga nih. Minta datamu. Itu namanya serangan pribadi ad hominem. Enggak apa-apa, karena kau suka nipu, karena kau menipu. Saya minta data. Saya minta data karena kau menipu. Jangan nipu lah. Yesus bergereja. Mana Yesus itu oten? Enggak ada Yesus itu oten. Dengarkan kalimat saya supaya tidak salah paham gitu. Kenapa sih kalian ini? Dengarkan kalimat saya baik-baik. Tak boleh dong. Biar nggak usah nipu, nggak nipu. Bunda Rahma dengan baik. Saya minta data Yesus itu oten. Yesus itu oten, mana dia bergereja, Bang? Ya Allah ya Rabbi. Kalian berdiskusi apakah menyerang seperti ini? Saya tidak ingin kau berdusta. Lebih baik kau jujur. Jangan dusta bohong-bohong. Kau nipu-nipu itu. Kau ini Paulus bener. Kau ini Paulus kedua kau kah? Mana Yesus itu oten? Kok Paulus kedua yang suka nipu? Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah. Supaya nggak salah paham gitu. Nggak usah. Coba kita dengerin dulu Bun. Kita dengerin dulu. Pak Pendeta, Anda bernarasi bisa dipertanggungjawabkan dengan data ya Pak ya? Bisa. Oke, baik, silakan. Kita dengerin dulu Bun. Nanti biar dia pakai data. Jadi gini, setelah Yesus naik ke sorga, gereja di Yerusalem berdiri ya, gereja Yerusalem. Gereja yang saya maksudkan jangan berpikir seperti di Indonesia ya, karena makna gereja di Indonesia sudah jauh berbeda dengan makna kata aslinya ya. Jadi jangan bilang berpikir Yesus bergereja. Sekarang dia bilang Yesus naik ke surga. Ini orang aneh-aneh. Bunda Rahma mungkin tidak dengar kata-kata saya dari awal tadi. Saya tetap konsisten ya, tidak berubah kata-kata saya. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, gereja di Yerusalem berdiri dan berada sekitar 20 tahunan, dan itu Rasul Paulus belum bertobat atau masih pembenci Kristen. Jadi tadi dia bilang Yesus bergereja. Gerejanya gereja apa? Coba gereja apa gitu. Nah makanya gini. Jadi gini teman-teman, ketika saya menyebut gereja, itu jangan teman-teman membayangkan kata gereja itu seperti yang dimaknai di Indonesia. Beda. Ya beda dengan terus kamu ngomong gereja, kita mau bayangin apa? Mau bayangin itu ayam goreng gitu, ha? Kamu ngomong gereja ya gereja lah. Ini Pak Pendeta ini memang dari tadi ya. Data nggak punya, klaim kosong. Ya. Nggak malu ya dia bohong gitu ya. Habis ngomong gereja kita jangan bayangin gereja lah. Terus kok ngomong gereja biar apa? Kita nggak bisa bayangin itu gereja. Ini maksudmu apa? Konsepnya gimana? Aduh Pak, gila ini Pendeta ini. Ya itu namanya serangan pribadi. Itu pakai data makanya Pak. Anda katanya bisa dipertanggungjawabkan. Itulah gini loh, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Udah, nggak usah bacot. Kamu kalau bilang adab seorang penipu itu apa sih tingginya? Adab seorang penipu apa? Menurut adab seorang penipu apa? Kalau kamu ngomong bicara adab di sini, mana adabmu? Kau dari tadi bicara aja nggak ada data. Itu kalau bilang adab, penipu itu beradab ya. Anda mengatakan Anda bukan penipu, harus menunjukkan adab yang baik.
Begitu. Ya kamu tunjukkan kalau kamu bukan penipu, buktinya mana? Kau ini penipu, kau ngajarin kita adab, kau aja bukan penipu. Mana datanya? Anda yang menuduh saya menipu, berarti Anda bukan penipu, harus tunjukkan adab yang baik gitu loh. Gila nih, aduh parah. Kata-kata gila parah. Gila benernya orang. Gile lundro pak, gile lundro pak. Makanya kalau belum punya mental yang baik, jadilah perempuan yang soleh. Kamu penipu mau ngajarin adab apa di sini? Kamu tuh nipu dari tadi, gitu loh. Bagaimana buktikan aja datanya tadi, gereja itu mana? Datanya. Kalau saya, kalau memang saya menipu ya untuk apa saya berdiskusi? Saya izin turun ya. Ya udah turun aja, sadar kan kau nipu, turun aja sana. Bukan sadar. Ya udah, nggak apa-apa, Anda turun bukan aja. host di sini. Anda bukan hostnya. Ya udah, saya Anda bukan host, saya bisa tendang kamu. Udah rasain kau tendang ya. Rasain. Emang kau pikiran tendang cuma host? Saya juga penguasa di sini, penguasa, banyak penguasa di sini ya, punya kunci, bisa lempar kalau kemana-mana. Oke, lanjut Bunda Rahma, itu ada Pak Sar itu dari tadi. Masa pakai konteks, jelas-jelas Yesus mengatakan satu iota pun, satu titik nggak boleh dihilangkan. Harus pakai konteks lah, konteks apa, konteks apa lagi? Itu udah hukum yang disampaikan oleh Yesus, nggak boleh menghilangkan satu titik pun. Luar biasa pendeta penipu ini. Mbak Natali, Bang Erik, betul-betul doktrin dogma itu menguasai, mematikan akal mereka ya Allah ya Rabbi, mematikan betul semuanya. Heran aku, semuanya walaupun